Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Kali ini kita akan membahas tentang dua hal yang berbeda tetapi sering kita anggap sesuatu yang sama dalam konteks kejahatan dalam hukum bisnis, yaitu antara fraud di satu sisi atau kecurangan, dan di sisi lainnya adalah kejahatan di dalam bisnis. Jadi ada fraud dan ada kejahatan. Apa perbedaan antara fraud dan kejahatan? Lalu bagaimana mengatasi fraud dan kejahatan di dalam bisnis? Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang fraud. Apa itu fraud? Ya, fraud itu merupakan perbuatan yang dilakukan di dalam sebuah korporasi, di dalam sebuah bisnis. Ya, perbuatan tersebut merugikan bisnis, merugikan korporasi, merugikan usaha yang sedang dikembangkan. Perbuatan-perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh kelompok atau orang-orang yang pada posisi tinggi, pada posisi tengah, atau pada lapisan-lapisan bawah yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi fraud ini bisa juga merupakan kehendak korporasi yang merugikan konsumen, merugikan orang banyak, jadi dia melakukan itu. Nah, sebenarnya dalam konteks terminologi, apa fraud itu? Jadi fraud itu dalam konteks dalam konteks hukum perusahaan adalah satu perbuatan yang disengaja, yang menguntungkan orang tersebut atau yang menguntungkan korporasi. Jadi fraud itu bukan perbuatan yang tidak sengaja. Jadi secara terminologi dalam konteks hukum bisnis, fraud adalah satu perbuatan yang sengaja yang dilakukan untuk menguntungkan orang yang bersangkutan, untuk menguntungkan kelompoknya, atau untuk menguntungkan korporasinya. Ada 5 jenis kecurangan yang selama ini dikenal secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama adalah kecurangan yang dilakukan oleh penjual, kemudian yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan, kemudian kecurangan dengan ulasan-ulasan palsu atau tidak benar. Kemudian juga ada kecurangan yang dilakukan oleh kelompok pengirim atau delivery, dan yang terakhir adalah kecurangan dalam konteks transaksional. Jadi ada 5 bentuk kecurangan dalam konteks hukum bisnis. Jadi 5 kecurangan itu muncul dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita memesan sesuatu barang, ternyata barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau tidak sesuai tibanya. Harusnya tibanya pada pukul 1 dini siang hari, tetapi sampainya pada malam hari. Nah, ini sebetulnya salah satu bentuk kecurangan yang tidak kita sadarin. Atau iklannya palsu, katanya bisa menumbuhkan kumis, tapi kenyataannya setelah dipakai itu barang, kumis tidak tumbuh-tumbuh. Atau bisa menumbuhkan rambut, tetapi ternyata tidak. Jadi digeneralisasi iklannya pada setiap orang punya kecenderungan yang berbeda-beda pada tubuhnya. Dan itu tidak dijelaskan di dalam iklan yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga fraud ini sebenarnya satu tindakan yang merugikan konsumen, merugikan kepercayaan, serta sebetulnya menjatuhkan reputasi dari perusahaan tersebut. Jadi jika sebuah perusahaan melakukan atau entitas bisnis melakukan perbuatan fraud, itu tidak hanya merugikan konsumen, tetapi lama-kelamaan perusahaan tersebut akan kehilangan kepercayaan. Lama-kelamaan perusahaan delivery itu tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat atau oleh konsumen. Kenapa? Ya, akumulasi dari kehilangan kepercayaan itu. Jadi, secara kuantitas, fraud itu hanya bisa terlihat seperti fenomena gunung es. Yang terlihat bentuk fraud itu di masyarakat hanya 20%. 40% kelihatan tetapi tidak bisa diatasi. Jadi 20% kelihatan dan hanya itu yang bisa diatasi. 40% kelihatan tapi tidak bisa diatasi. Baik oleh perusahaan, oleh konsumen ataupun oleh penegak hukum, tidak bisa diatasi. Dan fraud ini memang sangat sulit diatasin jika didekatin dengan aspek hukum, ya. Kenapa? Karena ini menyangkut sesuatu perbuatan
yang norma hukum ditabraknya nggak gitu kelihatan. Ini lebih pada etika bisnis, ya, layanan yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen. Kemudian 40% lagi bentuk kecurangan ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan dan tidak disadari oleh siapapun. Jadi 40% kelihatan tapi kita tidak bisa mengatasinya dan perusahaan sengaja membiarkannya. Kemudian 40% lagi itu sama sekali tidak kelihatan dan kita tidak menyadarin kalau itu adalah perbuatan kecurangan. Nah, ada 3 penyebab terjadinya kecurangan. Ini disebut dengan fraud triangle. Dan itu terjadi umum tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak perusahaan di luar Indonesia. Pertama adalah tekanan atau pressure. Jadi tekanan menyebabkan karyawan melakukan tindakan fraud. Misalnya gajinya di bawah UMR, kemudian dia punya hutang, kemudian punya cicilan, anaknya sakit, ya. Kemudian juga dia punya ketergantungan kepada narkotika, ketergantungan kepada judi. Ini menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan fraud. Itu karena tekanan. Yang kedua, karena kesempatan. Ya, jadi SOP perusahaan tidak mampu mengenalin atau tidak memiliki standar yang bisa mengontrol perbuatan-perbuatan karyawan. Ya, sehingga akhirnya apa? Ya, karyawan tersebut melakukan perbuatan fraud atau tidak jelas job deskripsinya, tidak jelas tanggung jawabnya, tidak jelas punish and rewards yang ada di dalam perusahaan. Dan yang ketiga, fraud itu dilakukan karena rasionalisasi, rational choice, pilihan dari orang yang melakukan itu. Jadi dia beranggapan dengan melakukan fraud, ya perusahaan pasti tidak rugi lah karena mengambil sesuatu yang tidak banyak, sedikit, ya. Jadi memang pilihan yang bersangkutan. Ya kecewa mungkin karena perusahaan tidak mempromosikan dia. Perusahaan juga tidak mempertimbangkan aspek-aspek kesejahteraan padahal dia sudah bekerja puluhan tahun di dalam perusahaan tersebut. Atau dengan melakukan fraud, itulah satu-satunya jalan yang membebaskan dia dari kesulitan ekonomi. Jadi 3 penyebab fraud ini umum terjadi dan perusahaan harusnya mengenali 3 model atau 3 penyebab atau fraud triangle ini sehingga segera melakukan upaya-upaya perbaikan. Misalnya untuk tekanan, apa yang harus dilakukan? Relaksasi, peningkatan salary, promosi, dan lain-lain. Kalau kesempatan berarti SOP-nya diperbaikin, ada punish and rewards kepada perusahaan, pada karyawan yang memiliki prestasi dinaikkan, kemudian yang melanggar berarti ada bentuk punishment yang dilakukan. Kemudian ya mengenalin ya apakah karyawan tersebut punya ketergantungan, punya itikat tidak baik, punya behavior yang negatif sehingga perlu juga ada treatment pada karyawan tersebut. Dan secara kriminologi ya kita juga mengenal apa yang disebut dengan kejahatan. Jadi kalau fraud itu sebetulnya ada aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya fraud. Aspek-aspek itu ada pada perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah kejahatan. Jadi kalau fraud itu lebih kepada aspek etika bisnis yang tidak dijalankan atau memang ada masalah pada perusahaan tersebut. Tetapi yang kedua adalah kejahatan. Fraud tidak bisa didekati dengan hukum pidana. Namun kejahatan pada aspek bisnis itu bisa didekati dengan hukum pidana. Nah, saya akan menjelaskan tentang kejahatan yang dilakukan oleh bisnis. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh bisnis itu ada bermacam-macam bentuk ya. Pertama ada kejahatan pada bidang keuangan atau disebut dengan moneter. Ada kejahatan dalam bidang perbankan. Ada juga dalam bidang jasa-jasa. Ada juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh entitas bisnis ini dalam bidang cyber atau computer crime. Jadi perusahaan atau korporasi melakukan kejahatan pada bidang-bidang tersebut. Atau ada bentuk-bentuk yang lain, bidang pajak misalnya. Kemudian pembohongan pada publik. Kemudian tidak melaksanakan undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian juga menjual produk-produk yang sudah waktunya expired. Kemudian juga membuat kontrak yang merugikan supplier. Atau menjual produk yang sebetulnya produk tersebut tidak memiliki
izin yang dibuat oleh atau yang diterbitkan oleh negara. Jadi ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau oleh bisnis. Namun ada juga kejahatan yang dilakukan oleh bisnis dengan bisnis. Jadi kedua korporasi tersebut memang bersekongkol dalam melakukan kejahatan. Ini kadang-kadang kita sebut dengan kartel, monopoli, ya. Kemudian juga mereka sengaja membuat perusahaan yang sebetulnya perusahaan tersebut fiktif, ya. Perusahaan tersebut fiktif tidak ada, tetapi ada perusahaan yang sebenarnya yang menjalankan roda perusahaan tersebut, dan tapi ini tidak didaftarkan. Kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tertentu, ya, undang-undang pajak, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang investasi, dan juga bentuk-bentuk penyuapan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini kita sebut dengan kejahatan di sektor bisnis. Jadi ada bentuk kecurangan dan ada bentuk kejahatan. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh bisnis ini merugikan, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat, dan juga perbuatan-perbuatan mereka rentan terhadap hajat hidup orang banyak. Sehingga kejahatan di sektor bisnis ini menjadi penting untuk dipertimbangkan. Ada korporasi misalnya yang membuang limbah, ya. Ada korporasi misalnya ketika dia membuka hutan tapi dengan cara membakarnya. Ada korporasi yang tidak segan-segan melakukan polusi. Nah, ini kejahatan-kejahatan pada sektor korporasi. Nah, rekan-rekan sekalian, saya pada segmen yang terakhir ini ingin saya sampaikan bagaimana langkah-langkah yang harus diatasin terkait dengan kejahatan dan kecurangan ini. Pertama, dari sisi kecurangan. Tadi sudah saya sebutkan, kecurangan tidak bisa didekati dengan hukum pidana. Kecurangan satu-satunya jalan adalah memperbaiki mekanisme dalam perusahaan tersebut. Namun, negara juga harus memberikan perhatian agar kecurangan ini tidak berlangsung secara sistematik dan seolah-olah kecurangan ini dibiarkan, ya, terjadi secara berkelanjutan. Karena apa? Banyak konsumen yang tidak menyadari kecurangan ini. Karena itu sebaiknya ada satu institusi yang dibentuk oleh katakanlah Kementerian Perdagangan atau satu kementerian yang memiliki keterkaitan dengan bidang bisnis ini untuk mengawasi praktek-praktek kecurangan yang masih berlangsung di Indonesia. Jadi unit inilah yang mengawasin itu. Center for Fraud misalnya, ya, untuk monitoring fraud yang terjadi, dan disitulah masyarakat bisa mengadukan. Memang ada lembaga pelindungan konsumen, tetapi lembaga pelindungan konsumen ini sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan kecurangan. Jadi memang ada satu institusi yang memudahkan masyarakat untuk melapor atas perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan yang merugikan konsumen atau yang merugikan kelompok-kelompok di dalam bisnis. Nah, yang kedua, untuk mengatasi kejahatan. Nah, untuk kejahatan tidak bisa ya pendekatan hukum pidana yang dilakukan. Ada beberapa undang-undang yang bisa dipakai jika perusahaan tersebut melakukan kejahatan. Kalau dia bidang lingkungan, berarti undang-undang lingkungan. Kalau dia bidang tenaga kerjaan, undang-undang tenaga kerjaan. Kalau dia bidang konsumen, berarti bidang perlindungan konsumen. Kalau bidang persaingan usaha, berarti undang-undang persaingan usaha. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan pencerahan bagi kita semua untuk memahami apa perbedaan fraud dan apa itu kejahatan, dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk segera mengatasi kecurangan, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kejahatan pada korporasi. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu.